Seorang caleg DPRD Musirawas, Sumatera Selatan dari Partai Golkar ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi akibat menabrak seorang bocah SD hingga tewas. Insiden naas tersebut terjadi di Jalan Lintas Provinsi Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Peristiwa kejadian di Jalan Lintas Provinsi sesaat korban pulang sekolah. Tersangka yang saat itu mengendarai mobil jenis minibus kaget karena tiba-tiba korban yang sedang berjalan dengan teman-temannya usai sekolah menyeberang. Sontak tersangka tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Ibu korban pun syok akibat kejadian yang menewaskan putri mereka, Vina Dwi Sari. Aku ngomong, ya Allah Yusuf, bukan kau yang alhamdulillah lah, aku mimpi jeleknya. Tapi tidak sempat aku ngomong mimpiku tuh. Nah, paginya tuh anak aku kejadian. Bu, namanya siapa, Bu? Siwit. Sementara itu berdasarkan hasil olah TKP, pihak kepolisian menetapkan caleg dari Partai Golkar tersebut sebagai tersangka. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sukmaldino melaporkan. Seorang kakek berusia 62 tahun di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, diancam seseorang dengan senjata api jenis FN. Ternyata orang yang mengancam tersebut adalah ayah dari Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, Budi Antoni Aljufri, hanya gara-gara tersinggung saat bercanda. Akibat menganiaya serta mengancam menggunakan senpi setelah tersinggung dengan candaan mengenai jenggot panjang, orang tua Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, Budi Antoni Aljufri, dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Empat Lawang. Kejadian berawal saat acara syukuran berlangsung. Pelaku mengeluarkan kata-kata yang membuat korban bernama Tamrin tersinggung, kemudian terlibat adu mulut. Secara tiba-tiba pelaku langsung mengeluarkan pistol jenis FN dan menodongkan ke dada korban yang tak lain merupakan rekannya sendiri. Kepada seorang petugas, korban Tamrin menuturkan Aljufri Ahmad yang merupakan orang tua Bupati Empat Lawang berlagak seperti koboi yang mengacungkan senjata api di hadapan khalayak ramai saat acara syukuran berlangsung. Jadi saya tuh agak tersinggung, saya bilang kamu tuh jangan menghina orang yang pakai jenggot, karena kesenangan masing-masing. Jawabnya apa? Dia udah jawab langsung, dia tuh nembak Langsung keluarkan pistol? Ke arah dada? Ke arah dada. Atau muka? Pokoknya buat yang lucu itu, nah. Itu berdiri dia tuh setelah itu duduk. Itu, nah. Peristiwa tersebut diakui oleh Kasat Reskrim Polres Empat Lawang, AKP Nanang Supriyatna, yang membenarkan bahwa ada yang melapor atas nama Tamrin mengalami ancaman senjata api jenis FN oleh ayah dari Bupati Empat Lawang. Saat ini pihaknya masih akan memproses lebih lanjut. Ini ada pengaduan ya, dari atas nama Pak Tamrin tentang diancam dengan menggunakan senjata, pakai senjata api atau sabuan, masih dalam pendalaman sekarang, yaitu inisialnya atas nama Haji, Pak Haji. Jadi tetap kita proses sejauh mana kebenaran dari pelaporan tersebut. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Sukmaldino melaporkan. Warga di dua kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat terlibat aksi bentrok. Bentrok dipicu karena dendam lama akibat pembacokan seorang warga Desa OO oleh pemuda lingkungan Kota Baru yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Tidak terima warganya dibacok, ratusan warga Desa OO berusaha menyerang warga lingkungan Kota Baru dengan menggunakan senjata tajam berupa parang, tombak, panah, senpi rakitan, hingga bom molotov. Warga Desa OO bahkan sempat melempar sejumlah bom molotov di perkampungan warga lingkungan Kota Baru yang sempat membuat panik warga setempat maupun aparat. Beruntung bom molotov tersebut tidak sampai meledak karena cepat diatasi warga dan aparat. Dari bentrokan tersebut, polisi berhasil menyita serta mengamankan sejumlah senjata tajam berupa anak panah dan puluhan bom molotov yang dipakai warga kedua kampung untuk bentrok. Dalam bentrokan tersebut, untungnya tidak sampai ada korban jiwa. Menurut saksi mata, persoalan dipicu karena buntut dari pembacokan yang dialami salah satu warga Desa OO.
Sehingga warga desa Oo kemudian menyerang warga lingkungan Kota Baru dan nyaris membacok sejumlah warga setempat yang sedang duduk santai di pos kamling. Hingga Sabtu malam kemarin, situasi kedua kampung masih tegang, sehingga perbatasan kedua kampung tersebut masih dijaga ketat aparat kepolisian. Parang dan panah. Akhirnya saya turun dari tempat duduk itu, bangun dari tempat duduk, datanglah yang pakai motor itu. Datang pakai motor, ambil parang di temannya, di tangan temannya, dia tarik parang, dia mau bacok kita. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminullah melaporkan. Kabut asap di Riau masih memburuk, mengakibatkan provinsi yang dekat dengan Riau juga mengalami dampaknya. Informasinya setelah yang satu ini.